Siapa suka makan Indomie? Siapa yang nggak pernah makan Indomie? Baru-baru ini ada kabar heboh di TikTok, kisah yang mengharukan bahwa pencetus Indomie yang sudah berdarah-darah merintis Indomie, membesarkan Indomie. Ternyata setelah Indomie besar kok dia itu didepak. Perintis Indomie tersebut namanya Pak Jayadi Jaya. Di video ini Intan mau ngebahas kisahnya Pak Jayadi Jaya itu kayak gimana. Kenapa dia itu didepak? Yang ngedepak itu siapa? Tajani nama aku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan yang masuk. Kali ini PayPal dari Dean Virgo Kanada. Wow, ada yang nonton Intan di Kanada. Halo Kanada. Hai Kak Intan, sukses dan maju terus ya. Makasih. 1. Apa bisa dijelaskan bagaimana dan hari apa orang Konghucu sembahyang di kelenteng? 2. Saat saya pernah ke kelenteng, saya dijelaskan harus ada urutan untuk berdoanya, tapi saya kurang mengerti. Memang patung dewanya ada banyak, tapi apakah ada nomor urutan untuk didoakan? 3. Kalau ingin sembahyang untuk leluhur yang sudah meninggal, apa harus berdoa ke semua dewa di sana? Waduh, ini pertanyaannya Intan nggak bisa jawab langsung ini. Ini harus hati-hati ngejawabnya. Ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, teman-teman bisa mendukung via Saweria atau PayPal. Di PayPal atau di Saweria, teman-teman bisa nulis pesan. Yang mana pesan tersebut akan Intan bacakan di video berikutnya. Okay, let's start! Pak Jayadi ini model-modelan orang kaya, tapi dia itu introvert. Jadi untuk biodatanya ini ngedapetnya itu sulit karena dia memang nggak suka mengekspos dirinya kayak gitu. Yang Intan dapatkan datanya, Pak Jayadi Jaya itu kelahiran tahun 1941. Di tahun 1959 saat Pak Jayadi Jaya itu SMA ya, dia sudah mulai berbisnis. Menurut buku Kontribusi Dunia Bisnis Menyambut 50 Tahun Indonesia Merdeka, Pak Jayadi Jaya bersama teman-temannya SMA yaitu Wahyu Cuandi, Ulung Senjaya, dan Pandi Kusuma itu membentuk firma yang dinamakan Firma Jangkar Jati. Itu kemudian Firma Jangkar Jati itu berubah menjadi Wicaksana Overseas Internasional yang bergerak di bidang ekspor impor. Pada tahun 1964, geng pengusaha ini juga pernah berbisnis rokok di luar negeri, bahkan sampai dipercaya British American Tobacco atau BAT untuk menjadi distributor rokok. Dari sini kita sudah tahu ya, Pak Jayadi Jaya itu meskipun belum crazy rich banget, tapi bisnisnya dia itu sudah jalan, dia sudah punya duit gitulah ya istilahnya. Pak Jayadi Jaya ini memang otaknya otak bisnismen ya kan, dia nggak puas sampai situ saja, dia mau melebarkan sayapnya. Pada bulan April tahun 1970 sebagai anak usaha dari Jangkar Jati, Pak Jayadi mendirikan PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. dan pada tahun 1972 mulai memperkenalkan ke publik produk perdana mereka, yaitu mie instan dengan merek Indomie. Kenapa dinamakan Indomie? Karena itu singkatan dari Indonesia Mie. Indomie ini mie instan kedua yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Super Mie ya, sudah rilis duluan, tapi Super Mie ini bukan punyanya Pak Jayadi. Pada saat itu Indomie yang rilis cuman satu rasa doang, yaitu rasa kaldu ayam. Indomie ini guys di tahun 70-an itu ngehit banget karena memang harganya murah, rasanya enak, bikinnya juga gampang. Ditambah lagi di tahun 1970-an sama awal 80-an itu ya, ada kelangkaan beras di Indonesia di mana pemerintah pun mensupport warganya untuk makan mie instan. Biasa banget orang-orang zaman dulu itu untuk makan mie instan 3 kali sehari, nggak makan nasi itu biasa banget. Orang zaman dulu itu nggak ngerti efek samping itu nggak ngerti. Tiap rumah itu pasti ada persediaan Indomie. Penjualan Indomie ini melejit banget sampai mengalahkan seniornya Super Mie. Mengetahui produknya ini diminati oleh masyarakat, di tahun 1982 rilis rasa yang kedua, yaitu rasa kari ayam. Jadi Indomie ada dua rasa, kaldu ayam sama kari ayam.
Tadi kan Intan bilang ya, kalau Pak Jayadi Jaya itu pernah bekerja di bidang ekspor impor, sudah ada pengalaman di sana. Makanya di tahun 1982 sampai 83, Indomie ini sudah bisa memasuki Brunei, Malaysia, Singapura, Eropa, Aussie, bahkan Amerika Serikat, yang mana pabrik Indomie itu ada di Ancol, Jakarta Utara. Itu tadi tentang Pak Jayadi Jaya. Sekarang Intan mau ngebahas sekilas tentang peran antagonis di ceritanya Intan, yaitu Pak Sudono Salim alias Lim Siu Leong, yang merupakan teman dekatnya Pak Harto. Pak Harto waktu itu baru saja menjabat jadi Presiden RI yang kedua. Tadi kan Intan bilang ya, di tahun 1970-an Indonesia itu ada krisis pangan, terjadi kelangkaan beras sehingga beras itu mahal. Nah, pemerintah itu mikir gimana caranya supaya pendudukku itu nggak ada yang mati kelaparan. Pemerintah memutuskan untuk mengimpor beras dari Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat nggak punya beras, adanya gandum. Lah, Indonesia ini nggak makan gandum penduduknya. Terpaksa gandum itu dibawa dulu ke Singapura, yang mana di Singapura itu diolah jadi tepung. Tepung itulah yang nanti bisa dibikin mie, dibikin roti supaya bisa dimakan penduduk Indonesia. Sampai sini jelas ya. Ada pengusaha dari Malaysia namanya Robert Kwok. Robert Kwok itu ngerti banget tentang bisnis pertepungan. Dia ngomong sama Pak Salim, kenapa kamu nggak ngebikin pabrik tepung di Indonesia? Supaya gandum-gandum dari Amerika itu ndak usah dikirim ke Singapura. Kamu aja yang ngolah supaya jadi tepung. Hal ini disetujui oleh Pak Salim sehingga terciptalah PT yang namanya Bogasari. Di mana Bogasari itu memonopoli industri tepung di Indonesia pada saat itu. Mengetahui mie instan lagi populer di kalangan masyarakat tuh, insting bisnisnya Pak Salim keluar. Aku juga mau dong produksi mie instan. Sehingga dikeluarkanlah saingan Indomie, yaitu Sarimi. Demi Sarimi ini, Pak Sudono Salim itu ngebeli 20 mesin dari Jepang. Mesinnya pasti harganya mahal ya. Dimana satu mesin itu bisa menghasilkan 100 juta bungkus mie per tahun. Pada tahun 1984, beras yang tadinya itu krisis, tadinya itu langka, sudah nggak langka lagi. Bahkan Indonesia itu sudah swasembada pangan atau panen beras. Hal ini menyebabkan konsumsi masyarakat terhadap mie instan itu menurun karena beras sudah kembali murah. Pak Sudono Salim itu bingung dong, dia sudah beli mesin mahal-mahal, dia nggak mau rugi, nggak mau mesinnya ini mubazir. Dengan cara apa? Dikontaklah Pak Jayadi Jaya. Bro, ayo kita kerjasama. Kamu bisnis Indomie kan, kamu buat Indomie pakai mesinku. Pak Jayadi Jaya nggak mau, nggak usah, kita enak saingan aja, aku nggak mau kerja sama-sama kamu. Pak Salim bilang, kamu nggak mau kerja sama-sama aku? Yakin mau ngelawan aku? Pak Salim menggelontorkan 10 juta USD untuk mempromosikan Sarimi. Harga Sarimi itu dianjlokkan. Nah, tahu sendiri kan, orang Indonesia itu kan suka diskon. Makanya online shop itu tiap tanggal cantik itu kebanjiran order. Gara-gara promosi yang besar-besaran seperti itu, Sarimi itu berhasil menguasai pasar 40% dalam waktu yang sangat cepat, jauh di atasnya Indomie. Sedangkan Indomie nggak bisa dong, harganya itu sampai anjlok kayak Sarimi itu nggak bisa. Soalnya Indomie itu bahan dasarnya kan tepung. Dan tepungnya tuh ngambilnya ya di Bogasari. Nggak mungkin dong ngambilnya tepung di Singapura, kan ya tambah mahal lagi. Jadi pada situasi ini Pak Jayadi Jaya itu berasa mati kutu. Ketergantungan Indomie terhadap tepung. Sarimi yang ngancurin harga, mau nggak mau ngebikin Pak Jayadi itu mikir, kalau caranya kayak gini terus-terusan ya Indomie bisa mati. Buat dia, ya udah dia akhirnya menghubungi Pak Salim. Ya kamu mau kerjasama tak bro? Kerjasamanya itu kayak gimana? Oke dah, aku mau dah kerjasama. Pada tahun 1984 terciptalah perusahaan gabungan yang diberi nama
PT Indofood Interna, di mana pembagiannya ya Pak Jayadi dan kawan-kawannya itu ngedapet 57,5% dan Pak Salim mendapatkan 42%. Sampai sini dirasa ini perjanjian yang cukup adil, memuaskan kedua belah pihak. Sekarang kita masuk ke hilangnya hak Pak Jayadi Jaya atas kepemilikan Indomie. Jadi setelah 9 tahun bekerja sama nih ya, di tahun 1993 ada masalah di perusahaan Pak Jayadi sehingga PT Indofood ini memutuskan tidak lagi pakai PT Wicaksana sebagai distributor mereka. Entah bagaimana kemudian sahamnya Pak Jayadi DKK ini di PT Indofood Interna seluruhnya menjadi kepunyaannya Pak Salim. Ada rumor yang beredar bahwa Pak Salim ini memaksa Pak Jayadi untuk menjual sahamnya dengan harga murah. Merasa terkhianati? Iya dong. Sakit hati? Pasti. Lah wong saya yang merintis, saya yang ngebesarin, lah kok situ tinggal comot doang, enak aja. Pak Jayadi tapi tidak bisa apa-apa. Lah wong Pak Salim itu orang kuat loh, backingannya Soeharto. Ya mau nggak mau dia cuman bisa pasrah, terima nasib. Life must go on. Pada tahun 1993, Pak Jayadi ngebikin perusahaan yang dinamai PT Jakarana Tama dan ngebikin lagi mie instan dengan merek Mie Gaga. Pak Jayadi merangkak lagi dari bawah. Meanwhile, Indomie itu semakin meluas, rasanya semakin banyak, variannya semakin banyak, ada mie keriting, ada mie siram. Indomie menjadi mie instan nomor 1 di Indonesia, bahkan masuk Arab dan Nigeria. Orang-orang di Nigeria semuanya itu pernah makan Indomie. Indomie populer banget di Nigeria. Pernah di Nigeria itu krisis pangan, ya mereka makannya Indomie juga karena Indomie ini murah. Indomie bahkan dinobatkan sebagai mie instan terenak nomor 1 di dunia versi New York Magazine. Pak Jayadi itu aslinya gak rela, pasti sakit hati, tapi ya gimana lagi. Pas kejatuhan Orde Baru, Pak Jayadi ini mikir, cobalah aku tak gugat, toh Pak Harto ini sudah lengser, siapa tahu berhasil. Pak Jayadi mencoba menggugat Indofood pada 17 Desember 1998 karena dia telah dipaksa untuk menjual saham kepada PT Indofood. Pak Jayadi juga menuduh Pak Salim telah memanipulasi kepemilikan saham agar sahamnya itu semakin mengecil. Sayangnya Pak Jayadi kalah. Pak Salim terlalu kuat untuk dilawan. Ya udah, Pak Jayadi cuma bisa pasrah dan fokus membesarkan Mie Gaga. Cerita Pak Jayadi ini akhir-akhir ini diunggah di TikTok dan sempat viral. Masyarakat simpatik. Efek dari viralnya kisah Pak Jayadi ini mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat. Masyarakat itu banyak yang beralih membeli Mie Gaga. Jangan-jangan teman-teman setelah nonton video ini juga ngebeli Mie Gaga tuh. Padahal Intan nggak dibayar ini sama Pak Jayadi. Oke, sampai di sini dulu cerita Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau diskusi, nambah-nambah seperti biasa, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.